There's a girl, but I let her get away. It's all my fault, cause pride got in the way. And I'd be lying if I said I was okay about that girl. Persamaan yang berbentuk A pangkat Fx sama dengan A pangkat P ini, kita bisa turunkan pangkatnya Fx sama dengan P ketika bilangan pokok atau basisnya sama. Jadi itu Pak bisa ilustrasikan dalam kehidupan yang kita jalani. Agar kehidupan yang kita jalani ini, maka kita akan memperoleh berkat Tuhan. Nah, kehidupan yang kita jalani itu harus sama dengan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita berkat berupa P. Nah, P ini apa? Nanti kita akan cari. Jadi berkat Tuhan ini berupa apa? Nanti kita bisa operasikan. Jadi ini Pak ilustrasikan dari persamaan ini. Jadi kehidupan yang kita jalani itu bermacam-macam. Yaitu Pak ambil contoh beberapa di sini. Dari setiap kita itu ada yang rajin untuk belajar, ada yang malas belajar. Kemudian ada yang rajin untuk baca firman Tuhan, tapi ada juga yang jarang atau malas baca firman Tuhan sebagai pedoman hidup. Ada juga yang rajin untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, namun ada yang malas untuk mengerjakan. Jadi kalau yang rajin itu ketika menghadapi kendala mungkin karena jaringan atau apa, dia tetap berusaha keras untuk bisa menyelesaikan tugas yang diberikan. Namun kalau dia sudah malas, terkendala jaringan sedikit, pasti dia sudah tidak mau kerja lagi. Kemudian ada anak-anak yang sukanya menolong atau berbuat baik. Namun ada juga yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan atau bisa dikatakan hal-hal jahat. Ada orang yang rajin berdoa, meminta hikmat dari Tuhan sehingga dia mampu menyelesaikan atau memahami apa yang disampaikan oleh guru, kemudian dia bisa memahami. Kalau yang terasa sulit itu dia meminta hikmat dari Tuhan, pasti dia akan memiliki pengetahuan untuk memahami. Itu contoh-contoh kehidupan yang kita jalani. Nah, kehidupan yang kita jalani ini harus sesuai dengan kehidupan yang sesuai kehendak Tuhan, baru kita bisa memperoleh berkat Tuhan atau kita bisa menurunkan berkat Tuhan berupa P ini. Jadi kehidupan yang sesuai kehendak Tuhan itu adalah rajin belajar, rajin baca firman, rajin kerja keras, berbuat baik dan bersikap jujur, rajin berdoa. Nah, kalau yang kehidupan yang kita jalani ini sudah sesuai dengan kehidupan yang sesuai kehendak Tuhan, baru kita bisa menerima berkat Tuhan berupa P ini. P-nya itu apa? Nanti kita akan lihat di slide yang berikut. Jadi kehidupan yang kita jalani sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, baru kita bisa menurunkan atau Tuhan bisa memberikan kita berkat Tuhan berupa P. Nah, nanti dalam operasi itu ternyata berkat Tuhan yang Tuhan kasih itu adalah berupa prestasi. Jadi kalau kita rajin belajar, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, semangat, tetap semangat walaupun daring, walaupun jaringannya putus-putus, tapi kalau kita tetap berusaha melihat ada berbagai cara untuk kita memahami materi ya. Karena Pak juga sudah berikan video di YouTube, mungkin malamnya bisa nonton saat jaringannya sudah bagus. Nah, itu maka adik-adik akan memperoleh prestasi. Di soal-soal itu ada yang berbentuk seperti ini. B pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Maka sebelum kita menurunkan Fx dan P ini, kita harus samakan. Bilangan pokok ini, B ini harus kita buat ke dalam bentuk A. Sehingga ruas kiri A, ruas kanan A, baru kita turunkan pangkatnya untuk mencari nilai X-nya. Ada juga nanti di soal berbentuk B pangkat Fx sama dengan C pangkat P. Nah, di situ nanti kita harus merubah bilangan pokok B ini menjadi A, atau C ini juga harus kita rubah menjadi A supaya sama ya. Bilangan pokok di ruas kiri dan kanan sama, baru kita turunkan pangkatnya Fx sama dengan P. Ada juga yang berbentuk di ruas kiri itu berbentuk fungsi A pangkat Fx, sedangkan di ruas kanan itu adalah bilangan real. Bilangan real ini kita ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya A dan pangkatnya nanti P. P itu pangkat bisa pecahan, bisa berupa bilangan asli atau bilangan bulat negatif,
itu nanti P kita dapat rubah dari R ke bentuk bilangan pokoknya A dan pangkatnya berupa bilangan real. Contoh A, B, dan C. Nanti contoh A dan B itu Pak Bert nanti akan berikan kesempatan adik-adik untuk menjelaskan. Kalau ada yang mau ingin jelaskan, silakan jelaskan. Tapi di sini nanti Pak jelaskan dulu contoh yang C. 2 pangkat 5. Nah, dari sini kita bisa lihat bilangan pokoknya sudah sama ya, bilangan basisnya yaitu di ruas kiri 2, di ruas kanan 2. Maka dari sini kita turunkan pangkatnya menjadi 2x kurang 1 itu sama dengan 5. Maka dari sini tujuannya kita akan mencari nilai x ya. Berarti min 1 ini kita pindah ke ruas kanan menjadi positif 1. Jadi 5 tambah 1 sama dengan 6. Berarti di ruas kiri ini tinggalnya 2x. 2x sama dengan min 1 ini kita pindah ruas ke ruas kanan jadinya plus 1. Berarti 5 tambah 1 sama dengan 6. Maka nilai x itu sama dengan, nah kita pindahkan 2 lagi. Karena ini perkalian 2 kali x, maka pindah ke kanan jadinya pembagian. Jadi 6 dibagi 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. Jadi nilai x yang kita peroleh adalah 3. Jadi kalau ini pengurangan, pindah ruas dari penjumlahan. Kalau ini perkalian, pindah ruas dari pembagian. Sehingga 6 dibagi 2, nilai x yang kita peroleh sama dengan 3. Nah, 3 ini merupakan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 pangkat 2x kurang 1 sama dengan 32. Adik-adik perhatikan di buku Matematika Peminatan halaman 21, yaitu materi tentang persamaan eksponensial berbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Jadi di sini syaratnya sama, kemudian sifatnya juga sama, seperti persamaan eksponensial A pangkat fx sama dengan A pangkat p yang telah kita bahas. Namun di sini bedanya di ruas kiri berpangkat fx, kemudian di ruas kanan juga berpangkat px. Artinya di ruas kiri ini memuat variabel x, di ruas kanan juga memuat variabel x. Nah, syarat untuk menurunkan pangkatnya fx sama dengan gx itu sama juga, yaitu bilangan pokok di ruas kiri dan di ruas kanan harus sama. Baru kita bisa menurunkan pangkatnya. Oke, kita langsung saja latihan soal. Di contoh 13 itu ada latihan soal nomor 3 nanti yang kita akan bahas. Jadi kita bahas soal nomor 1, 2, dan ketiga, baru kita bahas soal contoh 13. Oke, soal nomor 1 yaitu 8 pangkat 2x kurang 6 sama dengan 4 pangkat 2x kurang 6. Maka langkah pertamanya kita harus samakan bilangan pokoknya atau bilangan basisnya. Berarti 8 ini adalah 2 pangkat 3 dalam kurung, kemudian pangkat 2x kurang 6 ini kita tulis kembali 2x kurang 6 sama dengan 4 ini kita ubah ke dalam bentuk eksponen atau bentuk perpangkatan menjadi 2 dipangkatkan 2, kemudian pangkat 2x kurang 6 kita tulis kembali. Nah, kemudian kita bisa kalikan pangkat yang di dalam kurung dengan pangkat yang di luar kurung, yang di ruas kiri dan juga di ruas kanan. Pangkat yang di dalam kurung kita kalikan dengan pangkat di luar kurung. Maka kita bisa tulis 2 pangkat 3 kali 2x sama dengan 6x, kemudian 3 kali min 6 sama dengan min 18 sama dengan di ruas kanan lagi 2 pangkat 2 dikali 2x sama dengan 4x, di 2 pangkat 4x, kemudian 2 dikali min 6 sama dengan min 12. Nah, dari situ kita lihat bilangan pokok di ruas kiri dan di ruas kanan sudah sama, berarti kita menurunkan pangkatnya di ruas kiri dan kita menurunkan pangkat di ruas kanan. Maka kita bisa tulis 6x kurang 18 sama dengan 4x kurang 12. Oke, langkah berikut kita pindah yang memuat variabel x ini dari ruas kanan ke ruas kiri, kemudian yang bilangan yang tanpa variabel x atau bilangan konstanta ini kita pindah ke ruas kanan. Maka sini kita bisa tulis 6x
4x pindah ruas ke ruas kiri menjadi min 4x. Min 4x sama dengan, karena 4x ini sudah pindah maka tinggal min 12. Kemudian min 18 ini kita pindah ruas ke ruas kanan, jadinya positif 18. Nah dari situ karena variabelnya sudah sama maka kita operasikan 6x kurang 4x sama dengan 2x, kemudian sama dengan min 12 ditambah 18 sama dengan 6. Maka ya kita ingin meninggalkan x, maka 2 ini kita pindah ke ruas kanan karena perkalian maka jadi pembagian, sehingga kita bisa tulis x sama dengan 6 dibagi 2, maka x sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan 3. Oke, jadi kita telah dapat himpunan penyelesaian untuk persamaan 8 pangkat 2x kurang 6 sama dengan 4 pangkat 2x kurang 6 itu himpunan penyelesaiannya atau nilai x-nya adalah 3. Kemudian soal nomor 2 yaitu 9 pangkat 3x sama dengan 27 pangkat x kurang 2. Langkahnya tetap sama, bilangan pokoknya kita harus samakan dulu. Maka 9 ini kita ubah ke dalam bentuk perpangkatan, jadi 3 pangkat 2, kemudian pangkat 3x kita tulis kembali sama dengan 3 pangkat 3, dari 27 itu kita ubah menjadi 3 pangkat 3 dipangkatkan x kurang 2. Maka kita kalikan pangkatnya sehingga diperoleh 3 pangkat 2 kali 3x dengan x sama dengan 3 dikali x, maka 3 pangkat 3x 3 kali min 2 berarti min 6. Karena bilangan pokoknya sudah sama, kita turunkan pangkatnya, berarti 6x sama dengan 3x kurang 6. Kemudian kita pindahkan 3x ini ke ruas kiri, jadinya 6x kurang 3x sama dengan min 6. Maka 6x kurang 3x sama dengan 3x sama dengan min 6. Maka x sama dengan 3 ini kita pindah ruas ke ruas kanan, jadinya min 6 bagi 3. Kemudian x nya berarti min 6 bagi 3 min 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 2. Oke, selanjutnya kita lanjut di soal nomor 3 yang ada di buku halaman 1 contoh 13. Itu disitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 9 pangkat x kurang 1 sama dengan 1/3 pangkat 4x kurang 1. Maka 9 ini kita rubah ke dalam bentuk perpangkatan, jadi 3 pangkat 2 dipangkatkan x kurang 1 sama dengan 1/3 pangkat 1 ini kita rubah ke dalam pangkat 3 pangkat min 1 itu dipangkatkan 4x kurang 1. Kemudian kita kalikan pangkat yang dalam kurung dengan yang di luar kurung, sehingga kita bisa tulis 3 pangkat 2 kali x 2x 2 kali min 1 min 2 sama dengan 3 pangkat min 1 kali 4x min 4x, kemudian min 1 kali min 1 positif 1. Nah karena basisnya sudah sama, kita turunkan pangkatnya menjadi 2x kurang 2 sama dengan min 4x tambah 1. Kemudian kita pindahkan min 4x ini ke ruas kiri menjadi 2x ditambah 4x, karena ini 4x pindah ruas jadi positif.
sama dengan 1, kemudian yang kita tinggal ruas menjadi positif 2 tambah 2, maka 6x sama dengan 3, maka x sama dengan 3 dibagi 6, maka x sama dengan 3 bagi 6, maka x sama dengan 1/2. 3 bagi 6, 3 per 6 kalau disederhanakan menjadi 1/2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1/2. Jadi dua soal ini adik-adik kerjakan sebagai latihan dan tidak harus dikumpulkan, tapi hanya sebagai latihan, karena nanti soal-soal UTS itu ada beberapa soal yang bentuknya seperti soal-soal yang kita bahas pada video kali ini dan juga pada latihan ini. Jadi Pak harap adik-adik mengerjakan dua soal ini. Jika mengalami kesulitan, maka bisa bertanya ke Pak via WA. Jadi soal ini tidak harus dikumpulkan ya, tapi sebagai latihan adik-adik. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.